Sebuah novel dengan pendekatan mimetik. Saya akan mengkritik novel Ronggeng Dukuh Paruk menggunakan pendekatan mimetik. Sebelum melakukan kritik, ada baiknya kita mengetahui arti dan definisi dari pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik itu sendiri adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Pandangan pendekatan mimetik ini adalah adanya anggapan bahwa puisi merupakan tiruan alam atau penggambaran dunia dan kehidupan manusia di semesta raya ini. Mengkritik novel Ronggeng Dukuh Paruk menggunakan pendekatan mimetik berarti mengaitkan kehidupan yang digambarkan dalam novel tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa kesamaan fenomena yang terjadi di dalam novel dengan kehidupan sehari-hari. Antara lain yaitu yang pertama, tradisi seorang ronggeng berguru pada dukun ronggeng. Untuk menjadi seorang ronggeng, seseorang harus berguru pada dukun ronggeng. Dukun ronggenglah nantinya yang akan membimbing seorang calon ronggeng hingga dia sah menjadi seorang ronggeng. Seorang dukun ronggeng menemani seorang ronggeng dan yang memimpin segala macam ritual penobatan seorang ronggeng. Dalam novel ini ditemui juga hal yang demikian, di mana Serintil berguru kepada Kartareja. Kakeknya menitipkannya untuk berguru menjadi seorang ronggeng hebat. Kartareja sudah berpuluh-puluh tahun hidup menjadi seorang ronggeng. Dari penjelasan tersebut terlihat bagaimana dalam fenomena sehari-harinya seseorang untuk menjadi ronggeng juga harus berguru kepada seorang dukun. Kenyataan yang sama juga masih terjadi di Banyumas. Untuk menjadi seorang ronggeng, masyarakat Banyumas harus berguru pada seorang dukun ronggeng. Yang kedua, ronggeng dianggap memiliki kekuatan magic atau supranatural. Seorang ronggeng dianggap memiliki kekuatan magic saat menari di bawah alam sadarnya. Pada saat menari, gerakannya ringan dan seperti menari tanpa kesadaran. Ketika Serintil menyanyikan lagu-lagu yang sulit, yang pasti belum pernah dipelajarinya, bulatlah hati Kartareja. Dia harus percaya bahwa Serintil mendapat indang. Terlihat bagaimana dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk ini dijelaskan bahwa untuk menjadi seorang ronggeng terlebih dahulu mendapat kekuatan dari ruh indung ronggeng. Hal tersebut juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut ada dalam sebuah pernyataan di sebuah media likal saat membahas mengenai lika-liku kehidupan ronggeng di era modernisasi seperti ini. Yang ketiga, motivasi menjadi seorang ronggeng karena faktor ekonomi. Salah satu alasan seseorang memutuskan dirinya untuk menjadi seorang ronggeng adalah karena tuntutan dan himpitan faktor ekonomi. Karena keadaan ekonomi yang serba sulit, seseorang memilih menjadi seorang ronggeng. Kehidupan seorang ronggeng memang meyakinkan dan menjanjikan kemapanan. Di novel tersebut ada tertulis sebuah kutipan, entah sampai kapan pemukiman sempit dan terpencil itu bernama Dukuh Paruk. Kemeleratannya, keterbelakangannya, penghuninya yang kurus dan sakit, serta sumpah serapah cabul menjadi bagiannya yang sah. Keramat Ki Secamenggala pada puncak bukit kecil di tengah Dukuh Paruk seakan menjadi pengawal abadi atas segala kekurangan di sana. Dukuh Paruk yang dikelilingi hamparan sawah, terbatas kaki langit, tak seorang pun penduduknya memiliki lumbung padi, meski yang paling kecil sekalipun. Dukuh Paruk yang karena kebodohannya tak pernah menolak nasib yang diberikan alam.
Dari kutipan tersebut terlihat jelas bagaimana kemelaratan yang dialami oleh Serintil dan warga Paruk lainnya. Dari kutipan tersebut jelas juga bagaimana perubahan dari kehidupan Serintil. Dia yang memperoleh kemapanan setelah sah menjadi seorang ronggeng. Hidupnya 100% berubah dari yang tidak punya apa-apa menjadi kaya raya. Dan yang keempat, ronggeng adalah hiburan yang dipentaskan untuk warga. Acara ronggeng di dalam novel Dukuh Paruk dipentaskan untuk acara warga. Serintil melakukan pentas untuk beberapa acara warga, seperti acara pernikahan, khitan, juga acara warga yang formal. Hal tersebut dapat kita ketahui melalui kutipan yang terdapat dalam novel, yaitu Kang Sakarya, bukan saya hendak punya hajat, melainkan panitia perayaan Agustusan. Agustusan dengan mementaskan ronggeng. Tampak bahwa ronggeng dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk dipentaskan untuk acara-acara warga. Hal yang sama juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat kita lihat dari artikel Koran Nasional. Di dalam artikel tersebut dituliskan peronggeng Amen dari grup ronggeng Giri Mukti pada Herang, Ciamis, Jawa Barat menari bersama penonton di Halan Balai Desa Sindangasi, Banjarsari, Ciamis pada Jumat bulan 12 tanggal 2 di bawah naungan awan genawan musim kemarau di kampung Kalanenjar, Kabupaten Cilacap. 7 penari itu menggoyang tubuh mereka di atas tanah becek yang ditaburi kapur. Para ronggeng menari tanpa alas kaki. Dari penjelasan tersebut terlihat jelas bahwa dalam kenyataan sehari-hari juga ronggeng dipentaskan untuk acara warga. Novel Ronggeng Dukuh Paruk ini mempunyai cerita yang bagus. Banyak hal yang dapat dikaitkan di dalam novel ini dengan kehidupan sehari-hari. Dapat terlihat masih melekatnya tradisi yang dilestarikan, kepercayaan tentang hal-hal yang dianggap tabu masih ada, bahwa suatu kebudayaan patut dilestarikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.